Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata jawabannya itu diambil dari satu pribadi Allah yang memiliki sayap yang namanya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya wanita cantik yang bersayap. Itulah gambar dari Roh Kudus. Makanya kenapa burung-burung bersayap, kenapa malaikat-malaikat bersayap, diambil dari gambarnya Roh Kudus. Nah, kalau si Darni mengatakan bahwa perempuan itu diambil dari gambar malaikat, tentu itu tidak, karena derajat manusia itu lebih tinggi daripada malaikat. Nggak mungkin yang lebih rendah diambil gambarnya oleh yang lebih tinggi. Tetapi kalau dibilang bahwa Kejadian 1 ayat 27 Allah menciptakan perempuan menurut gambar Allah, tentu jelas itu ada ayatnya. Tapi kalau Allah menciptakan perempuan berdasarkan gambar malaikat, kenapa laki-laki gambar Tuhan, terus malaikat gambar perempuan? Itu sangat tidak adil. Harusnya laki-laki dan perempuan itu adalah gambar Tuhan. Kejadian 1 ayat 27. Maka benarlah Roh Kudus itu perempuan. Nah, kalau kita lihat perempuan, apakah ciri-ciri Roh Kudus seperti perempuan? Jelas. Dikatakan barang siapa yang dipenuhi oleh roh, dia akan memperoleh hidup kekal. Dipenuhi Roh Kudus itu sama seperti kita dikandung dalam ibu kita 9 bulan. Kita seperti dikandung, maka kita lahir. Yang menciptakan kita adalah ibu kita secara jasmani. Itu gambaran dari Roh Kudus menciptakan umat manusia. Tapi dibikinlah gambarnya yang dalam konteks yang lebih kecil, yaitu seperti ibu yang sedang hamil. Betapa dahsyatnya seorang perempuan bisa melahirkan seorang manusia dari badannya sendiri. Itulah gambar Roh Kudus, di mana Roh Kuduslah yang menghembuskan nafas kepada Adam sehingga Adam bisa bernapas. Jadi kalau dikatakan kenapa kita bisa hidup, jawabannya bukan karena Allah Bapa, tapi karena Bapa mengizinkan Roh Kudus menghembuskan nafas, maka terciptalah kita sehingga kita menjadi makhluk hidup. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Berikan dong tepuk tangan. Begitu Bu Darni. Makanya Bu Darni, kau belum cocok jadi pendeta, kau jadi jemaat dulu. Jemaat pendeta. Memang aku jemaatnya Bang Luga. Mana Ya udah, makanya jangan kau bantah para rasul. Kami ini udah rasul, kau masih jemaat. Pekerjaanku yang paling tinggi di jemaat itu nggak ada. Aku hanya anggota biasa. Ibu-ibu, sebagai ibu-ibu yang mau belajar biasa, gitu. Tahu diri. Kalau rasul lagi ngomong jangan dibantah, itu yang benar. Tapi rasulnya kalau sesat ngapain didengar Bang Luga? Dari mana kau bisa tahu rasul sesat sementara posisi kau umurku Bang Luga sudah 50. Iya, bukan masalah umur. Nanti bulan 4 52 ya. Bulan 4 umurku 52. Saya juga belum ada pendeta satupun yang mengatakan bahwasanya perempuan Hawa diciptakan daripada istrinya Elohim. Jadi begini Bu Darni. Jadi begini Bu Darni ya. Di abad pertama sampai abad ketiga itu diajarkan Roh Kudus adalah ibu. Banyak literatur di abad pertama yang bertuliskan bahasa Aramaik itu mengajarkan Roh Kudus ibu. Nah, ketika gereja Katolik berkuasa di abad ketiga, maka dibikinlah konsili. Maka dibunuhlah semua orang yang mengatakan Roh Kudus ibu ini. Makanya ada satu bapak gereja yang terkenal namanya Origen. Origen itu mengajarkan Roh Kudus ibu. Tapi karena gereja Katolik berkuasa, dihabisilah semua yang penganut Roh Kudus ibu ini. Tetapi ada literatur yang ditanam di dalam pasir sehingga masih bisa dibaca. Tapi penyebaran Roh Kudus ibu ini secara diam-diam selama 1700 tahun. Nah, dan juga melalui penglihatan-penglihatan. Karena kenapa? Selama 1800 tahun, ya, itu gereja Katolik berkuasa sampai Martin Luther mengadakan reformasi untuk keluar dari gereja Katolik, itu untuk mempersempit kekuatan Katolik. Pecahlah dia, masuklah di Martin Luther. Nah, ketika di gereja Protestan Martin Luther, maka Tuhan mulai bisa lebih berkuasa bergerak dengan bangkitnya kegerakan karismatik di abad ke-19. Nah, ketika di abad ke-19 ini bangkitlah gereja karismatik, disinilah mulai mendapatkan penglihatan-penglihatan dan nubuatan. Karena kalau kita masih di gereja Katolik, di bawah satu naungan organisasi Katolik, kita dapat mimpi, kita dibunuh. Kita dapat penglihatan, kita ditampar sama Paus. Tapi karena gereja Protestan sudah makin besar,
bangkit gereja karismatik melalui Protestan, kita dapat mimpi Paus nggak bisa bunuh kita karena kita beda agama, Ucok, ya kan? Lakum dinukum agamamu, lakum dinukum waliyadin, berlakulah seperti kata orang Islam, bagimu agamamu patung, bagiku agamaku Roh Kudus Ibu. Makanya Ibu Darni, harusnya kau udah bisa memanggil saya Opung. Saya ini Eporus jatuhnya di King of King. Saya mendirikan sinode sekarang. Sinode King of King. Ini udah di atasnya Paus. Harus sungkem ya Bang Luga. Harus iya. Sungkem. Kemarin aja Bang Juma sampai bilang, sampai kalian katanya disuruh minum air cucian kaki saya, tapi nggak usah. Itu nggak perlu. Tetapi kalian setidaknya harus menghormati kami para rasul, Paus yang akan berkuasa di seluruh bumi. Karena saya akan mendirikan gereja itu rencana di seluruh Indonesia, di Malaysia, di Singapura, Pakistan, Cina, India, Timur Tengah, sampai ke Yerusalem. Di seluruh bumi nanti kami dirikan gereja King of King. Nah, kamu sebagai jemaat jelata, mumpung kau kenal saya hari ini, karena kalau saya nanti sudah masuk di daftar orang terkaya di dunia, kamu udah nggak bisa ketemu saya lagi. Kamu telepon-telepon masuk nggak bisa, karena pengawalannya udah ketat. Mumpung masih belum ketat, masuk. Jangan kelamaan. Nanti kalau saya udah dikawal 200 bodyguard, udah nggak bisa lagi. Salaman pun kau nggak bisa. Apalagi foto bareng, nggak bisa. Jadi mulai hari ini. Ya, silakan menyerahkan diri Bu Darnis. Iya. Juga masih ada di Begini sini. loh, Silakan. nggak mungkin aku menyerahkan kepada Bang Luga, menyerah diri kepada Bang Luga, karena ajaran Bang Luga ini menyalahi ajaran Yesus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 dikatakan, jika engkau mengenal Elohim, tetapi engkau tidak menuruti hukum-hukumku, engkau adalah seorang pendusta. Bang Luga nggak berhari Sabat. Hukum Elohim, hukum keempat menguduskan hari Sabat. Nggak mungkin aku mengikuti Bang Luga. Berarti Bang Luga lah yang dikatakan Yesus di dalam Matius 7 ayat 21, waspadalah terhadap guru-guru palsu. Ayo Bang Luga. Bagaimana mungkin Yesus di hari kiamat akan waspada? Sementara saya sudah beberapa kali saya berdoa, Tuhan Yesus datang di kamar, berkunjung ke kos-kosan. Luga, apa kabar? Shalom Tuhan Yesusku. Dia pakai jubah emas, di lantai 22 menara doa. Wajahnya seperti sinar matahari sampai saya jatuh pingsan karena Tuhan Yesus datang. Ketika kami berdoa, kelihatan jubahnya berkemilau-kemilau, kami lagi duduk, ada jubahnya berkemilau-kemilau. Ngeri, setan nggak bisa masuk, takut kena injak sama Gabriel yang ngawal Yesus. Ada Mikael di situ. Ketika setan langsung dibelah kepalanya. Saya jadi Bang Luga menyembah Yesus. Bang Luga, orang-orang ini nanti Bu Darni, lolombulan Edward ini jadi apa nanti mereka ini? Kalau mereka tidak mau bertobat juga sampai hari ini, mereka inilah yang disebut sampah-sampah alam semesta yang akan dibuang ke lautan api. Mumpung kau kenal aku Darni, ayo bergabung. Nanti kalau aku sudah di posisi puncak, udah nanti satu panggung sama Jakir naik, kau nanti minta foto udah nggak bisa karena bodyguard udah kebanyakan. Marang-anangan si Luga. Bukan marang-anangan. Besok aku datang di acara Jakir naik. Coba kau berani datang nggak? Cobalah dulu kau, mana mungkin kau berani datang ke Jakarta, karena kau lebih takut ongkos daripada takut kau memberitakan Injil, ya kan? Ongkos 1 juta, pulang pergi 2 juta, pasti kau takut kehilangan 2 juta daripada kau kehilangan kesempatan memberitakan Injil. Kalau saya tanggal 28, 29, saya tidur di situ 3 hari 3 malam, di panggungnya saya tidur, bawa kasur saya ke situ. Oke, Bang Lolo Bulan, Bang Edward ini Kristen atau Muslim Bang agamanya, Bang Edward? Silakan kalau mau ditanggapi Bang Luga. Roh Kudus itu katanya Ibu Yesus. Ada datanya, ada. Silakan. Ya baik. Saya mah ikuti Alkitab aja. Karena keyakinan saya kalau kita berserah diri pasti dituntun. Kalau kita sudah keluar dari jalur ya pasti kita dapat teguran. Kita dituntun.
Itu Ya. saja. Jadi kesimpulannya menurut Bapak, benar nggak kalau Roh Kudus itu ibu kandung dari Yesus Kristus? Mohon maaf, kayaknya saya berbeda pandangan sih, berbeda pendapat. Oke, jadi dia belum mampu. Menurut saya kalau kita berserah diri ya pasti kita dituntun. Kita pun di jalan yang Enggak, salah. kan kamu kita kan akan sudah merasa dituntun ini. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, menurut Anda, Roh Kudus kan Tuhan bagi saya, Tritunggal. Yang saya tanya cuma satu, apakah Roh Kudus itu ibu kandungnya Yesus? Itu yang saya tanya. Iya atau tidak? Di luar itu dari iblis. Iya, jikalau ya katakan ya, jikalau tidak katakan tidak. Di luar itu dari iblis. Silakan. gimana ya? Tidak. Nanti Tidak, oke. kita enggak boleh langsung bilang iya, enggak boleh langsung bilang tidak. Kita berdoa. Masih ragu? Kita jawab. Oke, nah. Kalau kita masih ragu, kita berdoa aja. Oke, silakan. Berarti kalau lo buat ini, Makanya jangan terlepas dari ajaran. jadi gini. Jadi lolombuan ini sifatnya dia masih ingin berdoa, bertanya langsung kepada Yesus. Jadi kita kasih kesempatan untuk dia bergumul dan berdoa kepada Yesus. Kalau saya udah yakin, kalau Bu Darni dibilang tidak, kalau tidak, kemungkinan ini pasti tidak ikut pengangkatan. Jadi tertinggal dalam penyiksaan antikristus selama 3,5 tahun. Selamat menikmati Kita Bu lihat Darni. aja Bang Luga. Semoga nanti Kita lihat kau aja. tidak menerima microchip di masa 3,5 tahun ketika kau tertinggal ya. Jangan sampai terima, nanti kau mati masuk neraka pula. Asal jangan terbalik aja ya. Yang tertinggal Bang Luga jadinya. Di dalam suatu Ketawa penglihatan lagu nanti. ada seorang ibu mendoakan saya dari Mahanaim. Dia pendoa senior. Dia bilang, Bang Luga, saya dapat penglihatan. Ketika masa pengangkatan, Bang Luga ikut tertinggal, tapi Bang Luga harus turun. Kenapa turun? Karena ada tugas khusus yang Tuhan berikan kepada Bang Luga. Karena begitu hebatnya penyiksaan yang terjadi di bumi. Jadi Bang Luga harus menjadi mendampingi mereka yang tertinggal selama 3,5 tahun. Jadi itu tugas yang diberikan kepada saya. Dan kalau Bang Luga berhasil melakukan tugas ini, Tuhan akan menyediakan mahkota. Dia dapat penglihatan mahkota saya bertingkat-tingkat seperti berlian dan emas. Begitu hebat. Gitu. Silakan Bang Lolo, tanggapannya Bang Lolo. Ya, intinya yang penting dulu meyakini Yesus itu juru selamat. Kita umat Kristen berbeda pendapat tidak masalah. Yang penting itu dulu, meyakini dulu Yesus itu juru selamat. Ya sudah, nanti mengalir aja, pasti akan. Biasanya orang-orang yang tidak menerima pewahyuan inilah yang disebut dengan Kristen halaman. Dia percaya kepada Yesus, bukan Kristen ruang Maha Kudus. Jadi Kristen halaman itu adalah Kristen yang berada di halaman pelataran gereja, tapi mereka tidak terangkat. Dikatakan, dinubuatkan dalam kitab Nabi Daniel, mereka akan diberikan kepada bangsa-bangsa untuk diinjak-injak selama 120 hari atau selama 3,5 tahun. Jadi ini lolombuan ini kemungkinan besar dia tidak ikut pengangkatan. Dia percaya kepada Yesus, tapi dia harus membayar dengan nyawanya di masa selama 3,5 tahun dengan menolak tanda microchip 666. Karena dia tidak mau mengikuti. Bang Luga, kalau oten-oten yang kayak gitu suka merusak tanaman warga nggak biasanya? Iya, dia kan di halaman kan. Ya dia suka-sukanya dia lah, namanya juga di halaman, belum masuk ruang Mau Maha suka Kudus, merusak ya. tanaman warga berarti ya? Ya, biasanya nanti mereka itu ya ngerecokin sana sini lah. Makanya susah sih diajarin, bukannya ngikut. Udah enak-enak diajak gabung, bukannya dia lebih apa ya? Kemungkinan besar apa yang membuat dia ini? Yaitu apa, gara-gara dia tidak mau dipenuhi Roh Kudus, tidak mau menerima nasihat nabi-nabi, akhirnya kan jadi kayak begini, keras kepala. Pikirannya yang berjalan. Padahal itu kan gampang aja. Roh Kudus, Yesus bapaknya, bapaknya Yesus, ya Roh Kudus ya pasti ibunya lah. Itu kan cuma 3, cuma satu pilihan. Kalau itu kan gampang banget sebenarnya. Itu nggak ada bedanya dengan 50 tambah 50 dibagi 2.
50 tambah 50 100. 100 dibagi 2, 50. Itu aja gampang itu. Bapak, anak, Roh Kudus sama dengan mama. Itu anak TK juga bisa. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Yesus, Yesus anaknya, Roh Kudus mamanya, kan kelar aja. Tapi memang udah kelewat blow on ya, mau diapain lagi. Jadi memang bagi mereka ini keblow-onan adalah segalanya. Bang Luga yakin Tuhan itu Maha Kuasa? Yakin. Kalau Bang Yoga Luga yakin, kalau Bang Yoga ingin bangun gereja, dengan doa Bang Luga aja bisa dapat pengikut. Kalau yakin. Lah ini udah seluruh bumi udah mau ngikut Bu Udin. Gimana sih lo? Bagus ya. Bagus, kita Ini lihat seluruh aja. bumi udah mau disikat, udah mau dibersihin. Ya, lihat aja nanti. Finishing. Berarti Kok lihat aja, lu lihat aja Bang Luga penontonnya udah bagus. 1.300 gimana? Ya, enggak Kamu apa-apa, coba lihat enggak penontonnya udah 1.300. Kalau Bang Luga sudah berhasil bangun gereja dengan pengikut-pengikutnya, ya saya salut. Angkat berarti betul doanya betul. Ya, oke. Ya. Oke, saya permisi turun ya. Jadi nggak mau dibantah Bang Lolo. Memang betul ibu kandung Yesus itu adalah Roh Kudus. Nggak dibantah sama. Nggak usah kemana-mana dulu Pak Lombon, di sini aja. Saya sambil kerja, saya nanti naik lagi ya, boleh kan? Oh oke Boleh, oke. boleh. Boleh, Oke, boleh, boleh. terima kasih. Iya. Nah, ini Bro Luga kenapa ditelepon-teleponin jemaat? Kayaknya udah mau cair dia ini Pandi. Dia mau Bisa cair jadi, dia. bisa jadi nanti kita cair juga. Ini udah mau cair ini memang dekat lagi katanya, sudah hampir katanya. Iya kan? Ini Ibu bisa Darni Ibu Darni harus ikut Ibu Darni. cair Harus ya. Harus lumayan. sungkem. Satu miliar. Ini Bang Luga orang Advent ya. Ini baru diangkat ketua Advent sedunia ya, ini dia ya. Jangan, bukan kaleng-kaleng Advent ini. Lihat ini Bang Luga, mana dia? Nah, kemana membalik? Itu kenapa? Hidung kejepit sama kacamata Bu Darni. Nih, besarkan ini. Ini Advent dunia. Ini Luga, bukan kaleng-kaleng ini. Ini belum Indonesia, ini masih pengangkatan ketua Advent dunia. Nih, gitu rame itu banyak kali ya. Mundurin buram itu. Lu kan nggak lihat. Nih. Ah itu. Lu kan nggak lihat. Coba ini Luga. Nih, kaleng-kaleng ini. Ini pengikut Yesus yang masih setia akan 10 hukum. Nih dia. Kenapa itu Jika masih engkau- pakai santo? Kenapa masih pakai santo? Enggak ada santo di sini. Mana ada Itu santo tulisan Santo Louis. Santo Luis Erika Serikat kali Itu ada penulisnya. tulisan santo. Bukan itu kali penyiarnya itu. Suasana pemilihan pemimpin gereja Advent sedunia. Enggak ada, kami pendeta aja. Enggak ada santo. Ini dia. Banyak ya. Nah, luar biasa ini. Enggak mungkin kebenaran itu mati. Akan kekal sampai selama-lamanya. Namanya firman Tuhan. Nih, coba. Nih, tuh. Ini para petinggi kali ini yang ada di dunia datanglah ke sini berkumpul. Belum ikut ini kayak aku jemaat-jemaat biasa, enggak loh. Ini masih petinggi-petingginya ini, para misioner ini semua ini. Para pendeta, ketua-ketuanya yang paling tinggi lah, ketua, sekretaris, bendahara, ikutlah kali Itu ke pada sini. ngapain itu? Itu nunggu kedatangan Yesus lagi. Mengganti ketua Advent sedunia itu. Bukan Pergantian. nunggu kedatangan Yesus lagi yang kedua, bukan? Belum tahu kita, Yesus datang nggak tahu kita. Kan sempet itu kan. Enggak lah. Yesus Tempat. itu datang kita nggak tahu kapan. Bisa jam 2, bisa jam 3 pagi. Nah, sebelum dia datang, bersiap-siaplah kita, waspadalah kita. Tetaplah kita di dalam kebenaran, melakukan kebaikan, menuruti perintah-perintahnya. Itu aja. Saling mengasihi kita, begitu. Udah. Mana si Luga tadi? Udah pikir ya? Bang Luga? Ada Lihat ini itu di bawah. Advent Bang Luga. Jangan bilang kaleng-kaleng. Tadi kan selama ini kan Bang Luga Oke. mengucilkan Advent. Ini dia. Oke. Tuh, Saya tanggapin ya.
Ini adalah perkumpulan di mana ini acaranya? Acaranya di Amerika. mana? Acaranya Di di mana Amerika. ini? Amerika? Di mana? Oke, di Amerika, Bang Luga. Ini adalah iya, oke, Advent. Pertanyaannya, bisa nggak orang Advent bikin seperti ini di Indonesia? Bisa nggak? Kalau Indonesia, kalau di total Nggak mampu. paling Tidak ada sekitar, kemampuan, nggak ada berapa kemampuan ya? kan? Nggak akan Kalau bisa, di Medan? ada juga tambunan. Sebentar. Nggak bisa. Sebentar, kalau di Medan, Mustahil. Di Medan 5.000 seluruh. Hanya 5.000 kalau di Medan, Sumatera Utara. Advent, nggak banyak Advent. Maksudnya Bang Luga kan Bisa selama ini Bang Luga bisa kan nggak bikin mengejek, bisa nggak bikin mengejek konser? Advent. Sebentar. Bisa Untuk nggak apa di konser, Indonesia Bang Luga? bikin konser? Saya nanti rencana bikin konser. Ngapain Konser konser? lagu rohani, Harus sebentar ya, konser bermanfaat memuji-muji bagi Yesus. jemaah, bagi umat Bang KKR, Luga. iya Organisasi itu KKR. sebentar Di sini dulu, Bang nanti Luga. kita ngusir setan. Sebut. Bang Luga. Orang lagi ngomong dipotong-potong lagi. Yang paling penting Bang Saya Luga, lagi ngomong jangan bermanfaat dipotong-potong. organisasi itu Iya. untuk umat, bermanfaat, Sebentar mendirikan dulu. sekolah, Iya, mendirikan rumah iya. sakit. Nah, itu baru paten. Gantian dulu itu, gantian dulu. Kasih Bang Luga dulu ngomong. Oke, silakan Iya. Bang Luga. Mereka bikin KKR seperti ini dibilang yang datang paling banyak 5.000. Oke. Ya. Saya rencana mau bikin KKR, kebaktian kebangunan rohani kesembuhan ilahi di Pantai Panjang Bengkulu, itu yang datang nanti 5 juta orang. Bisa nggak kau bikin kayak gitu? Bisa nggak? Aku bikin gitu. Bukan mesti begitu Bang Luga, kan selama ini Bang Luga merendahkan umat Advent. Ini dia. Iya, karena Ini gambaran jumlahnya Adventnya. cuma 5.000. Itu di Amerika, di Indonesia bisa nggak, Udin? Di Amerika. Di Indonesia pun di Medan ini juga kalau Iya, kami Kak. bikin KKR 2.000 5.000 datang. Iya, kalau cuma 2.000 5.000, pesantren juga anak SMP-nya juga jumlahnya Bang 2.000 Luga, doang. bangsa Bisa. Israel keluar dari Mesir 2 juta. Yang selamat berapa? Bang Luga? Kok Kamu kira baca mesti kitab banyaknya? Wahyu. Kamu baca kitab Wahyu. Bukan mesti Kamu baca banyaknya, kitab Wahyu. kualitasnya yang perlu. Di dalam kualitasnya. kitab Wahyu dikatakan sebentar, kamu jangan bohong. Gantian ngomongnya ya. Kamu sudah bertanya, saya jawab. Jangan tabrakan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan terlihat dari segala bangsa tidak terhitung jumlahnya di sorga di hadapan tahta anak domba. Jadi di sorga itu jumlahnya tidak terhitung di hadapan tahta anak domba. Ya, memang yang masuk neraka juga banyak, tetapi jangan salah, ya, yang diselamatkan juga banyak. Nah, Indonesia ini jumlah muslimnya 280 juta. Bisa nggak kau bikin jadi Advent, lalu mereka bikin kebaktian raya sebesar ini? Makanya saya rencana mau bikin konser KKR di Pantai Panjang, itu yang dihadiri 5 juta sampai 10 juta orang. Itu anggarannya 20 triliun. Bisa nggak? Nggak bisa. Duh, kau aja nggak ada, donaturnya nggak ada, gimana bisa bikin acara? Donaturnya dulu, dananya Maaf dari mana? guys, di bawah. Ini bukan konser ya teman-teman di bawah. Ini bukan konser, ini pemilihan. Ini Oh, kan jadi ada cuma judulnya. ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol Bukan, gitu, nggak ada nyanyinya. Dengar ini. Anjir. Suasana Masa pemilihan udah ngumpul Bang Luga. ngobrol-ngobrol. Bukan Terus nggak Bang pakai Luga, nyanyi. ini Nggak suasana pakai nyanyi. pemilihan Pakai piano pemimpin doang. gereja Advent sedunia. Ada Ketuanya, nyanyi. ketuanya Nggak ada nyanyinya dipilih. nggak? Ada dong nyanyinya nggak? nyanyinya. Ada. Pakai apa? Pakai piano, pakai Lah. band. Pakai lagu lah, musik. Ya apa? Musiknya lah. musik apa? Organ atau piano? Organ, ada piano, Kalau ada kami bass. pakai Drumnya nggak ada, drum band nggak ada ribut. Lagunya menyejukkan hati, nggak ada gila-gila jungkrak nggak ada. Di sini nggak boleh, di organisasi Advent nggak boleh jingkrak bernyanyi, harus tenang. Ini dia ya. Angkat nafiri dan bunyikanlah, gitu dia. Yesus mau datang segera, gitu. Pengetahuan bertambah-tambah. Jangan nyanyi itu jangan nyanyi, Jin, jangan nyanyi, ada yang live YouTube nanti kena. Coba ditanggapin dong Bang Luga, gimana kok bisa kalah Gitu. ini sama Advent? Enggak apa-apa kalah, Kalah. enggak masalah.
yang nggak perlu kalah. Yang penting kita setia kepada hukum Tuhan. Itu yang paling penting. Walaupun kami sedikit, tapi kami tetap setia kepada perintah-perintahnya. Kami tidak melenceng, tidak melanggar hukum-hukum yang sudah ditulis Elohim di 2 loh batu. Nah, organisasi ini, yang banyak ini, mereka ini tidak ada menghilangkan 10 hukum. Ini setia dan taat kepada perintah-perintah Elohim. Itu dia. Itu tandanya kita mengenal Elohim. 1 Yohanes 2 ayat 4. Jika engkau mengenal Elohim, tetapi engkau tidak mematuhi hukum-hukumnya, engkau adalah seorang pendusta. Itu. Hanya Ini itu kenapa saja ini kuncinya. Bang Luga sering turun-turun ini, kenapa dia? Ditelepon. Lanjut dulu Bang Dito. Tunggu Bang Luga dulu. Gitu ya. Ya, masalahnya yang dibawa begini Bu Darni, bisa nggak di Indonesia kayak begitu? Ya, kan pernah juga di Jakarta bikin KKR. Gimana, Bang? Cuman aku nggak pernah lihat acaranya di sana. Nanti lah aku ambil, ku share, ku carikan videonya, aku minta sama Jadi mereka itu, menyanyikan. Jadi mereka itu menyanyikan dan mengharap Yesus turun begitu. Bukan seperti ini. Ini kan acaranya, ini kan pemilihan ketua, Bang Dito. Ini kan ketua. Jadi seluruh dunia diundanglah para petinggi-petingginya. Contoh Nah, di Sumatera Utara. Jadi sekarang ketuanya siapa? Siapa ya? Udah lupa pula aku namanya. Udah lupa pula aku namanya. Yang penting pemilihan ketua lah ini. Jadi nanti ada seling-seling khotbah juga, ibadah juga ini Bang Dito. Oh, jadi ibadah. nanti Advent itu punya paus juga begitu? Nggak ada paus, hanya terus ketuanya apa disebutnya? pemimpin sedunia. Pemimpin sedunia. Pendeta. Iya, pendeta namanya. Ketua pemimpin sedunia organisasi Masehi Advent hari ke-7 itu pendeta. Ya, bukan apa tadi? Porus, bukan. Nah, Mungkin jadi juga berarti pastor itu juga kan pendeta bahasa Inggris itu. Pastor. bukan, pastor itu sebutan untuk pendetanya Katolik. Oh iya. Kalau pendeta baru buat Protestan. Oh iya. Itu Itulah, Darni. pendeta lah. Kalau kami Oke. begini, ini organisasi Advent ini kan disahkan sedunia ini, terorganisir, dia rapi, pembukuannya rapi. Oke, Gitu. Mungkin ke tema yang sedikit geser Bu Darni, karena Advent kan memuliakan hari Sabat atau hukum yang Ya. keempat, kan itu, betul? Betul nggak? Betul. Iya. Kalau Advent mengatakan mengimani kepada hukum yang keempat, tentang perintah hukum Taurat itu kan sudah dibatalkan sama Paulus. Sebenarnya Advent ini mengikuti Paulus atau tidak? Mana suaramu Bang Dito? Halo. Cek. Jadi, Halo, dah. Advent ini mengikuti perintah Paulus nggak? Mengikuti dong. Kalau mengikuti Galatia 3 nomor 10, itu dikatakan, di sana dikatakan, itu tidak setia menjalankan hukum Taurat. Makanya, Yesus itu kan menjadi kutuk. Coba Apa dibaca ya? dulu. Coba dibaca dulu. Coba dibaca Iya. dulu Galatia 3 Nggak nomor usah 10, jauh-jauh. silakan. Kita baca langsung Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat, penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Apalagi? Nomor Jangan 10, kalian nomor baca 10. di situ. Nomor Nggak 10 kalian baca dulu juga di tentang sana. hukum Taurat. Gitu. Tentang hukum Taurat dulu. Iya. Sudah. Saya yang baca ya. Galatia. Baik. Boleh. Karena Galatia 3 semua ayat orang yang 10. hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Udah Ya. ini di bawah kutuk, Ya. ya kan? Sebab ada tertulis, Oke. terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Ayo. Terkutuk katanya. kan? Yang tidak melakukan Ya. hukum Taurat. Nah, Terus hukum Taurat mau apa apakah lagi mau cuman kalian tuntut? hukum Taurat apakah cuman memuliakan hari Sabat? Seluruh yang 660 itu disatukan di dalam 10 hukum menjadi hukum kasih. Gitu.
Enggak. Ini kan tentang 10 hukum Taurat. Nah, itu. Saya baca nomor 11-nya. Gitu dia. Nomor 11-nya nih. Bahwa tidak ada yang dibenarkan di hadapan Theos karena melakukan hukum Taurat. Hukum Sabat tidak dibenarkan. Karena itu karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Kalau sudah Jadi hidup hukum dalam Taurat iman, itu pasti melakukan nggak hukum. dibenarkan Itu dia. menurut Paulus. Salah. Ya kan? Kalau sudah dia beriman, pasti setia akan perintah-perintah itu. Jadi begini, walaupun kita melakukan kebaikan, kalau kita menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat, sia-sia, sampah itu bagiku. Kan gitu kan? Jadi kita kan harus Paulus mengatakan percaya begitu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau sudah kita percaya akan Yesus adalah Tuhan, tentu kita tidak pembunuh, tidak pencuri. Pasti kita melakukan setia hukumnya. Itu sejalan. Itu sekelas itu. Abang adik itu ibaratnya. Satu paket. Nah, itu. Enggak. Gini. Substansi yang saya bawa, bahwa hukum Taurat ini, kan Budarni mengamini bahwa satu daripada 10 hukum kan, memuliakan hari Sabat. Iya, salah Nah, satu. ini Bang Luga udah masuk lagi. Silakan dilanjut dulu lagi. Bang Luga, Cek. Ya. kenapa turun-turun Halo? mulu? Kenapa? Itu teman gua anterin headset karena kan headset gua itu kan yang satu hilang suaranya, yang kanan. Jadi dia jual headset ke gua, baru diantar. Oke, silakan. Bagaimana tanggapan Bang Luga ini sama Advent ini? Lanjut. Advent ini adalah satu gereja yang bisa dibilang bidat dalam kekristenan. Makanya pertumbuhan mereka itu kalah jauh dengan Kristen karismatik. Ya, saya kenal pemimpinnya di Indonesia karena saya pernah debat langsung dengan tim pakar mereka, Pendeta Dr. Dani Kastanya. Itu dia punya kebaktian di di Intiland setiap hari Sabtu. Saya suka datang ke situ makan. Nah, saya dialog, debat, dan mereka ini memang nggak bisa berkembang. Saya lihat susah berkembangnya, beda sama Kristen karismatik. Kalau Kristen karismatik kan pindahan dari HKBP. HKBP kan gereja terbesar, pindah ke karismatik. Wow, makin besar lagi karismatik. Dan 100 orang terkaya di Indonesia, bahkan 9 naga itu ada di karismatik. Nah, jadi misalnya kayak siapa tuh? Kayak model-model Timothy Ronald, ya. Orang-orang kaya muda, ya kan? Konglomerat Indonesia itu nggak ada yang agama Advent. Nah, makanya mereka tidak punya dana kalau bikin pertemuan-pertemuan. Nggak ada dananya, jadi mereka cuma maksain aja. Makanya mereka bikin KKR itu 10 tahun sekali. Kalau kami kan bikin KKR kan hampir tiap bulan, jadi dananya triliun gitu. Jadi makanya mustahil mereka ini bisa mengalahkan kami, mustahil. Ibarat kata tuh suatu mimpi atau halusinasi lah. Kalau Assalamualaikum. Gitu. Luga, Alaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Horas leku. wabarakatuh. Horas. Kau kan silalah ya. Aku ya. Iya, gitu. Silakan. Tadi kan dibilang Bang Luga, Advent bidat. Terus mustahil Advent bisa mengalahkan kami. Kita ini bukan mengalahkan denom ke yang lain, denom ke yang lain. Enggak. Kita ini mengajak orang agar selamat. Bukan mau berlomba-lomba banyak, enggak. Kenapa di Advent ini sedikit? Terlalu banyak peraturan. Orang nggak mau peraturan, orang mau bebas. Nah itu, dia mau bebas saja. Nah, kalau di Advent menguduskan hari Sabat, ya, tak boleh bekerja di hari Sabat itu. Tak boleh cari makan. Di Sebentar. kitab itu ada nggak Advent, ada nggak Protestan, ada nggak Katolik? Nggak ada.
Nggak Nah, ada jadi itu. dari mana datangnya? Nggak ada. Gini, karena Advent, kenapa dikatakan Advent? Karena setiap yang menunggu Yesus yang kedua kali. Dan Ya dari yang mana setia datangnya akan itu maksudku? hukumnya. Dari mana datangnya itu? Kenapa Katolik? Apanya? Dari mana Advent. datangnya Advent itu? Datangnya ya dari kebenaran, dari Dari hukum kebenaran, Tuhan dari datangnya. kebenaran. Ada Iya dong. nggak Yesus mencerita tentang Advent? Ada nggak Yesus mencerita tentang Protestan? Yesus menceritakan 1 iota jangan kau robah hukum. Paulus mengatakan Iya, maksudku datangnya dari mana? Penuntun Kata Advent ini dari mana sampai datangnya? Yesus datang. Kata Advent ini dari mana Advent datangnya? kan Gitu? semua nama-nama agama semua manusia yang buat. Enggak Oke. apa nama-nama agama itu berbeda. Tetapi Oke. apakah setia dengan Begini. perintah Elohim? Begini, Nah, itu ya, saya yang bicara penting. dulu ya. Silakan. Ya. Begini Bang Blender, sebentar gini. Pas saya tidak mau masuk Advent, ya. Satu, di Advent itu tidak ada mukjizat. Jadi orang kumpul, nyanyi, ngobrol, pulang. Berbeda dengan karismatik. Orang karismatik, ya. Kalau ada keluargamu yang kerasukan setan, bawa. Kalau ada keluargamu yang buta, bawa. Kalau ada keluargamu yang udah gila, kanker stadium 5, bawa. Pulang disembuhkan semuanya. Sebab ada ayat berkata di dalam Matius pasal 9 ayat 10. Yesus berkata, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan, tahirkanlah orang kusta, sembuhkanlah seluruh sakit penyakit. Apa yang diberikan kepadamu cuma-cuma, berikanlah juga cuma-cuma. Nah, ketika terjadi mujizat di KKR orang Kristen, tentu orang itu tergugah hatinya. Karena ada anaknya kanker, sudah mau mati, sudah habis uangnya ratusan miliar untuk berobat kemana-mana. Hanya datang ke KR, cuma disentuh, touch, sembuh seketika. Siapa yang nggak nangis? Ratusan miliar sudah habis. Ratusan miliar sudah habis berobat, tiba-tiba datang ke KR, gratis. Disembuhkan dalam nama Yesus, sembuh. Nah, kalau datang ke KKR-nya Advent, kau datang dengan kanker stadium 5, pulang di stadium 6. Aduh, jadi stadium 6 beko, jadi beko. Aduh, pantas lah. Makanya wajarlah orang tidak mau masuk agama Advent. Kalaupun ada masuk agama Advent, karena kondisinya lagi sehat-sehat, lagi kondisi lagi menikmati dunia ini, jadi lagi tidak membutuhkan apa-apa, duit sudah ada, sakit sembuh. Tapi kalau nanti ada pendeta Advent sakit, ujung-ujungnya datang ke Andi Simon sama Kerisuli Lubis, touch, sembuh. Oh iya. Grip apa sembuh langsung ya. Iya, jadi sebentar. Jadi makanya Darni, kalau gerejamu tidak ada mujizat, mending saranku, mending kau keluar, kau pindah, cari yang bergereja mujizat. Ya, karena tim saya itu semua itu bisa menyembuhkan, bisa membuat mujizat. Saya mengumpulkan tim di King of King, itu semua nabi, semua punya kuasa dan punya mujizat mengusir setan, mau mengusir iblis manapun. Jadi makanya kenapa gerejamu tidak bertumbuh? Ya, orang mandul. Ini yang disebut gereja mandul, makanya disebut bidat. Silakan Bu Darni. Nggak apa-apa, itu kan pendapat Bang Luga, nggak apa-apa. Aku sekarang mau belajar menahan diri, ya. Kenapa orang di Advent ini tidak banyak, orang sedikit? Itu tadi satu, peraturannya banyak. Banyak peraturan-peraturannya, larangan-larangannya banyak. Tidak boleh makan babi, tidak boleh memakan ikan yang tidak bersisi, tidak boleh mabuk-mabuk suaminya, tidak boleh gentayangan atau nggak boleh bercincin-cincin perempuan. Ya, Sebentar ya dulu. sama, kami juga Sabar dilarang. Bang Luga, nggak boleh pakai berlian-berlian wanitanya. Taulah wanita sekarang berlomba-berlomba ke gereja pakai berlian, berlomba toko emas berjalan. Kalau di Advent sekaya manapun dia,
1 gram pun tidak ada lengket di tubuhnya itu. Contoh macam aku, bisanya aku beli 1 lusin emas 24 karat di tanganku ini, tapi kami tidak boleh. Jadi para wanita benci sekali kalau tidak punya perhiasan, ya. Jadi siapa mau? Banyak yang kami tanya, kenapa nggak mau datang lagi ke gereja? Ah, malas sekali aku, nggak bisa pakai cincin, nggak bisa pakai gelang, nggak bisa pakai anting-anting. Ah, terlalu banyak peraturannya, katanya. Ya itu dia. Jadi memilih Tuhan, memilih kebenaran itu jangan lihat duniawinya. Contoh di gereja Advent, kalau KKR nggak bisa menyembuhkan orang, di sana bisa nggak? hanya diberikan keterangan bagaimana Elohim Apa? itu, bagaimana keberadaan Ada Elohim. kuasanya nggak? Diterangkan bagaimana sejarah para nabi, itunya diterangkan supaya umat Ya di Google juga ada. Kalau kayak gitu mah di Google juga ada. Sabar Bang Yoga. Jadi kan umat-umat itu membangunkan. Kenapa di gereja Advent nggak bisa menyembuhkan ya? Sementara mereka mengikuti hukum Tuhan. Kok di sana di gerejanya nanti seperti berdisko-disko, lampu kilap-kilap. Aku udah pernah melihatnya. Lampunya itu kayak diskotik, Kang Dito, Bang Blender. Oh, macam mana dikelap? Itu dia disco. Oh, itu bukan ibadah namanya seperti itu ya kan? Itulah cara-cara teknik setan untuk menggoda manusia itu supaya meninggalkan kebenaran yang sesungguhnya. Tapi saya, Diarne Simatupang, sampai hari ini, sampai datang Yesus, saya tetap di dalam kebenaran menguduskan hari Sabat. Sabat berganti sabat, seluruh bumi sujud menyembah kepada aku, katanya. Nggak ada dibilang minggu berganti minggu, Jumat berganti Jumat, Rabu berganti Rabu, seluruh umat sujud menyembahku, nggak ada. Sabat. Jadi Ya, kau tidak percaya kalau aku nabi dan rasul ya? Nggak percaya ya? Maaf Bang Luga, enggak Bang Luga. Maaf. Oke. Lalu Tapi saya sebagai jawab. guru penginjil misioneri, ya aku yakin pasti. Oh, tapi kalau 360%. tapi kalau nabi dan rasul nggak percaya. Nabi enggak gitu Bang Luga. Kenapa Sorry, Bang Darni? Kenapa Bang Bu Darni ini tidak percaya saya nabi? Karena kami sudah mendapatkan penglihatan saya naik mobil Rolls Royce di surga, dapat singgasana dan dikawal oleh pasukan malaikat. Nah, inilah yang tidak diterima oleh Darni saya sebagai nabi, karena saya di surga sudah duduk di antara 24 tua-tua dan dikawal oleh pasukan malaikat, dan puji Tuhan naik Rolls Royce. Nah, inilah yang tidak bisa diterima oleh Darni dan gerejanya, karena sampai hari ini posisi Darni dan pendetanya pun masih belum jelas ada keterangan dari surga. Jadi tidak ada surga memberikan informasi posisi pendetanya si Darni, termasuk si Darni sebagai jemaatnya, belum dikasih tahu bahwa mereka ini masuk surga atau tidak. Jadi posisinya masih menunggu berita. Kemungkinan berita ini tidak akan sampai kepada Darni sampai hari kiamat, karena langsung dicemplungin ke neraka karena tidak percaya kepada nabi-nabi Tuhan. Darni katanya percaya saya sebagai penginjil. Kalau penginjil itu nggak ada efeknya. Itu penginjil urusannya itu dengan agama lain. Kita memberitakan Injil. Tetapi kalau masalah pengajaran, kenapa Darni ini tidak mau percaya kepada saya? Karena saya sudah diberikan posisi tahta. Kalau tahta kan udah jelas. Kalau tahta itu memerintah, mengatur, dan dia nggak mau diatur, itulah dosanya dia terbesar. Nah, sama seperti si Efudin ini juga babunya Darni ini. Ini keduanya nanti masuk neraka nih, sama Darni sama si Efudin ini. Tuh kan, dibilangnya awak pakai sabu-sabu, padahal awak nabi. Inilah yang disebut manusia terkutuk dan terhina. Silakan kau daftarkan diri kau Lucifer Bapak Kau bilang naik Rolls Royce kau di surga, naik Pajero Sport. Gimana ya kau yang betul-betul lah dulu kan. Rolls Royce. Kok Pajero Sport dah? Rolls Royce. Lebih hebat Rolls Royce daripada Pajero Sport. Gimana ya ini? Nampak kali yang kau aduh mah. Longor kau tuh lah. Kau longor. Enggak ada tadi dikatakan Pajero, Rolls Royce. Betul. Di mana di belajar Rolls Royce Indonesia ini? Kayak belum. Di mana kau dapat Rolls Royce apa? Luga. Saya dapat Rolls Royce. Saya membawa mobil Rolls Royce itu posisinya di surga, bukan di bumi.
Nah, itulah yang tidak diterima oleh si Darni, karena si Darni karena dia tidak dapat upah, jangankan dapat pahala ya, dia cuma dapat kutukan dari Tuhan semesta alam karena dia adalah pengajar sesat, tidak tunduk kepada otoritas dari 12-24 rasul akhir Isi BBM zaman. di mana kau di surga? Ada jual pom bensin di surga juga? Nggak usah kau urusin, Iya, carilah betul, lebih betul, baik betul. kau. Kejar dia, Bang Ervo. Kejar dulu lebih dia. Ada lebih baik bensin di kau surga, gitu. lebih baik kau usahakan kau dapat mobil di neraka, supirnya tengkorak. Setelah kau masuk di mobil kau, ini dia karena mobilnya carry pickup tahun 80 makanya dia agak iri. aduh Tuhan. Jadi begitulah teman-teman ya. Bayangkan udah di menjelang hari kiamat pun jemaatnya Darni di Indonesia cuma 5.000. Makanya nggak bisa dia memurtadkan orang. Nah inilah di Medan iya, hanya 5.000. Iya di Medan. Terus di Jakarta berapa? Di Jakarta berapa? Enggak tahu Paling 10.000, katakanlah 15.000. Berapa? 2 juta entah Itu berapa Indonesia. Itu Darni. 2 juta kebetulan ngarang kau. Mobil Rolls Royce-nya punya Luga ini bannya yang sebelah kanan agak botak. Berapa harga ban? Bukan berapa Rolls Royce. Kalau ban dari surga nggak ada rusak-rusak lah. Gini. Ban dari mobil saya di surga itu terbuat dari permata. Aduh lucunya. Aduh. Inilah guru-guru Bang Luga itu Lihat maka ya. Yesus mengatakan Lihatlah dulu. waspadalah Cobalah kepada dulu. nabi-nabi palsu. Entah Nggak berapa usah lah kali. dulu. Jadi Nggak jemaat usah lah dulu. Luga yang orang-orang idiotnya semua Luga jemaatmu. Lihat ya. Kau aja, si Evuden aja, berani nggak kau open cam? Kubuka lah Luga kan profilmu. Kayaknya casingmu nggak betul. Ketakutan Wah, nih. kayaknya macam muka-muka penipu preman. Takut dibunuh nih sama orang Islam. Takut menghujat, takut menista. Enggak, muka macam mirip Mike Tyson. Cobalah dulu buka. Cobalah Cobalah dulu open cam kau, pasti kau takut. Nama pun nama palsu. Coba open cam. Takut jadi. Takut salah-salah ngomong nanti dikejar. Itulah Bang Luga kan harus bijak lah. Bang Luga pun harus bijak Erfuen, jangan mau dipancing suruh on cam, jangan mau. Kalau aku boleh, kamu kan enggak. Salah ngomong. Oh, dulu di si Darni kalau nggak gua tolong juga udah mau dijambak rambutnya oleh Islam seluruh Indonesia. Dia sempat menghujat orang Islam. Udah Mana pucat aku mukanya. menghujat? Dulu gua pernah mau dilaporin. Oh, gara-gara gini, salah dikit aja salah. Oh, dikit kalinya. Makanya. Padahal si Blender bebas dia menghujat Tuhan Yesus kita. Dia nggak ada ditangkap dia si Blender sama si Pandi Ahmad. Orang ini bebas untuk menghujat Tuhan kita. Tapi orang ini itulah karena Indonesia ini kan negara mayoritas. Iya kan Blender. Mulai framing. Turun masih Evuden. Coba bayangkan kalau dipikir-pikir kalian semua apologet Islam yang menghujat Tuhan Yesus kami, seharusnya kalian juga dipenjara dong. Ini enggak bebas kalian di room ini Pendeta semua. HTD apa katanya? Kristen lah yang penghujat katanya. Ditunggal. Aduh. Itu pun ada gilanya itu ku tengok itu. Pendeta itu. Kenapa? Jadi mana lagi? Coba Kenapa si Evuden lari? Tunjuin. Kenapa si Evuden lari? Kurasa turun dia diturunkan. Sound cam ini. Takut Coba yang ini belum ada follow aku cuma follow dulu nih. takut dibunuh kali dia. Cobalah kita Tuhan kita Yesus, Tuhan Yesus juru selamat kita, Kristus. Tapi orang ini buka room. Yesus itu hanya nabi biasa. Yesus itu hanya utusan. Yesus Ya, itu memang. lahir dari selengkangan. Yesus itu menetek. Yesus ini Ya memang itu ditangkap kalian itu harusnya. Memang data itu dong.
Walaupun itu data, tapi nggak gitu dong penghujatannya. Sementara Allah kalian itu aja berkata, berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Di dalam Iya, Injil udahlah, tertulis tentang Derni. Yesus. Derni, dengerin ya. Apa Bang Luka? Kau nggak usah melawan Muslim. Kalau kau melawan Muslim, itu mereka kayak singa ngejar kau seperti ngejar kambing. Jadi nggak usah lah. Cukuplah saya yang berhadapan, berdebat, dan mereka kan sudah diam tadi. Kenapa sih kau pancing-pancing lagi? Orang kalau udah diam, jangan dipancing lagi. Nanti dia kabur. Ini kan si Avandi udah mau kuaja jadi gembala sidang cabang Makassar. Si Dito Di Makassar. Si Blender. Iya, Kak. Cabang mana? Aku cabang mana? Aku cabang mana? Sekarang posisi kau di mana dulu? Medan, Posisi Medan, kau Medan, 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 Medan. Oh, Medan. Kuangkat kau yang megang Marelan, ya. Marelan ya, tanahku di situ. Marelan. Pancur Ada batu, tanah. pancur batu nggak bisa dengan Dr. Army. Ada tanahku 5 hektar di Marelan di Pulau Kuro, mau kudirikan gereja di situ. 5 hektar tanahku di situ di Bukan Marelan. tanah sengketa tuh, bukan tanah sengketa, bukan. Ada bos emas, ada namanya Pak Telembanua, pemilik 34 hektar emas di Papua, itu tanahnya semua emas. Bang Luga, saya diberkati dengan khotbah Bang Luga sebagai berkat. Ini tanah saya 5 hektar, terserah mau kau jadikan gereja mau apa. Jadi kami udah survei di situ, Marelan masuk dekat Pulau Kuro di situ. Waduh, gue bilang indahnya bukan main. Nanti saya pulang mau bangun. Nah tadi rencana si Darni mau gua angkat jadi gembala sidang di Marelan. Cuma dia mau jadi rakyat jelata dia di Advent. Kalau di King of King kan dia bisa gua kasih jabatan. Iya kan? Misalnya dia mau jadi gembala, mau jadi wakil gembala bisa. Makanya masih gue tawarkan, Bodarni silakan gabung di King of King, nanti lo gue angkat jadi gembala sidang di salah satu di gereja di Medan. Nah kalau si Blender mau jadi gembala sidang di Medan, nanti bisa. Nanti lo yang megang Tanjung Merawat, tanah tante gue di situ 25 hektar. Nanti kita bangun gereja di situ. Ini Tanjung Merawa atau Marelan ini? Mana yang betul ini sekarang nih? Tapi aku berharap Pancur Batu. Ya kalau kau mau nanti megang Marelan boleh. Pancur Batu nggak ada, Pancur Batu. Oh biar pacaran kamu Darni ya. Iya. Kau pun mau senggol-senggol mulu si Darni. Hati-hati kau. Saya utang di paling bawah ini. Iya, udah lah. Kalau gini loh. Kalau kalian nikah, si kau jadi gembala, Bu Darni jadi Bu Gembala kan, King of King, cabang Pancur Batu. Kalian yang pegang. Iya. Kalian injili semua manusia yang ada di situ, ya kan? Iya. Begitu. Jadi gitulah Bu Darni, bertobatlah. Kita pindahkan semua manusia Advent ke gereja King of King. Nanti Bu Darni yang narik-narikin orang. Bang Luga. Iya kan? Gini loh, Bu Darni lagian kan Bu Darni kan bilang bahwa orang Advent juga akan menerima microchip. Nah, saya kan menolak microchip, makanya Mana ada menerima Advent? semua Advent menolak. Enggak menolak dong. Itu kan tanda 66. Iya, microchip. Jadi nanti saya kan lagi bangun pengungsian di daerah Sumatera kan. Tanah saya di Pangaribuan, tanah pribadi saya sekitar 3,5 hektar, tanah keluarga saya itu ratusan hektar di situ. Itu juga nanti saya bangun. Bang Luga, ini ya besar. beberapa Advent sudah pada pergi ke perbukitan menyediakan tempat untuk bercocok tanam. Di mana? Perbukitan di mana? Ya itu rahasia lah, nggak boleh diumbar-umbar itu Bang Luga. Perbukitan itu yang paling hebat tuh di daerah kami, di daerah sono, Ya, itu. dekat-dekat. Nah, Jadi kalau mau ke depan gabung, nanti kita gabung harus aja sama kami. ke sana. Kita harus ke sana untuk menolak itu Iya, kok tadi gabung tanda aja itu. sama kami. Tanah kami Ya, tuh, waduh, di situ pegunungan dekat gunung. Iya, Tanah ini kami pun kayak begitu. gitu. Ini pun begitu Bang Luga. Advent ada beberapa barisan yang sudah ke sana menyiapkan kongsi-kongsi lah, beli-belinya gitu, uangnya. Kalau enggak Apa? enggak nanti gini. Nanti aku bikin KKR, ajak-ajakin aja orang Advent. Aku nanti mau bikin KKR di daerah Medan, Sumatera Utara, ajakin aja teman-temanmu datang. Biar ku impartasikan dulu Roh Kudus itu. Fill with the Holy Ghost. Follow akun aku nih ya, follow akun aku ya. Sedikit lagi teman-teman, 80 lagi tolong follow. Follow akun teman-teman. Kenapa? Sound cam. Kena tombak kau Bang Blender? Kena tombak?
Iya, BIM buka data. Blender kau marga apa sih? Sudahlah kau. Ya, sama-sama si Pandi Sinaga. Di Medan kau di mana? Sinaga kau. Nomor Rambe. Blender. Aduh. Nomor Rambe. Udah Oh, nomor ngeri Rambe nih kayaknya kau dong. sama aku. Iya dekat. Terus bisa kau lewat kau lihat Sering lah. buka bannya. Pokoknya Kenapa kalian? satu hari aku nggak lewat rumah itu tuh rasanya nggak enak, aku nggak memandang itu. Betul, iya dalam hati. Masa? Aduh, Ya kalian gini loh Blender, Ah. gini loh Blender ya. Kalian udah ngobrol di TikTok bertahun-tahun, udah mainlah kau ke rumah Bu Darni, duduk kau di warungnya itu, pesanlah kopi, pasti disediain sama Bu Darni kopi, roti, Oh, pasti. makanan-makanan. Ngobrol lah, masa kalian tetangga Pasti. dekat nggak pernah ngobrol? pasti, udah pasti. Aku setiap antar anak Ah, sekolah. gitu. Kalau pulang antar anak sekolah, kau nggak ninggal itu dan ini rasanya nggak enak hatiku, ya kan? Nanti Cuman ini ya, mungkin nanti aku ya, mungkin bulan depan aku ke Medan ya, nanti kita ketemu dah. Aku sama Blender, nanti kita ketemu di Bu Darni boleh. Kalau Bu Darni nggak mau, kita cari kafe. Nanti juga aku ajak teman-teman Muslim Medan, M Saiful, rombongan apologet Islam di Medan, kita kumpul, kita foto-foto, baru kita nanti makan lah. Makan Jangan babi, kita makan, jangan. ya kalau kau mau boleh. Kau mau Iya Blender kan? makan babi? Congornya congor. Iya. Jadi nanti kita bikin kopdar apologet di Medan, karena kan aku kan bolak-balik nih Jakarta Medan. Jadi nah kemarin sempat mau kopdar cuma nggak jadi. Jadi nanti kita atur lagi lah. Bulan 12 lah Natal, nggak pulang Glenn? Bulan 12. Kalau aku mah sering-sering pulang. Hah? Sering-sering pulang aku, sering bolak-balik. Kan aku kan Aku juga bangun. tahun baru anakku dua-duanya nggak pulang ini, sendirilah aku. Tahun baru anakku nggak ketemu mereka pulang, cutinya nggak ketemu. Emang di mana anakmu? Satu di Sulawesi Selatan, satu di Kalimantan. Jauh-jauh ya. Iya, ya. Kayak mana Tapi dia? enak loh. Tapi enak Gitu loh ya? tinggal di Kalimantan. Enak kan tinggal Kalimantan. Iya, dia kan di tempat perusahaan yang besar anakku. Yang Pabrik. kecil dia di PT Pama. Tapi kan itu sama kayak BJ Habibie. Ya, dia fokus anaknya ke dunia di saat dia tua, Iya, lebaran betul, anaknya nggak betul. datang, sakit kan, Aduh, sedih kan? Sedih kan? Sakit kali. Sakit? Itulah orang tua. Orang tua menginginkan anak kita, orang tua itu semakin tua semakin segan sama anak, takut dia merepotin, ya kan? Iya, Padahal ku bilang 2 tahun aja kau di situ emang sama yang paling kecil, yang di Sulawesi. Nanti habis itu udahlah, kau bersama mama aja lah, aku bilang. Ini aja leban ini kau besarkan, aku bilang gitu. Kau teruskan. Ini aja pun nggak habis kami, kan gitu kan? Ini udah mau datang Yesus, nggak ada lagi perlu mau kaya raya, aku bilang. Iya. Jadi Aku memang nggak mencari harta. cari Tuhan Yesus. Cuma Iya kan kepengen Yesus mau harta. datang. Kalaupun banyak Datang. harta tinggal semua. Sekarang juga kalau banyak tanahmu Blender, Bang Luga, pemerintah sekarang kalau tidak dipergunakan rakyat disita. Nah itu nggak ada guna. Betul. Karena makanya di akhir zaman ini akan ada pemerintahan New World Order dan itu Yes. sudah berjalan. Oh, Nah, betul. makanya itu satu-satunya kesempatan kami ya akan ikut pengangkatan. Kami udah nggak mau lagi tinggal di bumi, ya kan? Nah, ketika 3,5 tahun nanti antikristus berkuasa, kami terangkat. Jangan sampai Bang Blender nggak ikut. Kebulan, Ya, Andi kebulan, Ahmad nggak ikut. kebulan. Ke awan-awan, ke surga itu Aduh, kami mengadakan pesta perjamuan nikah anak domba selama 3,5 tahun, bertemu dengan Ikut laku. para nabi, bertemu dengan King of Kings duduk di atas tahta, yang pasti ketemu Bapa di surga. Ikut Nah, laku. setelah 3,5 tahun di bumi sudah kumpul di Harmagedon itu udah kumpul 200 juta tentara,
dari segala bangsa bersiap-siap bertempur melawan King of King, Lord of Lord yang akan datang menunggang kuda putih. Dan puji Tuhan, abang kau ini dekat dengan bos, big boss, King of King yang ikut juga menunggang kuda putih. Dan di situ terjadilah perang Armageddon. Kami akan turun di perang Armageddon dan dikatakan akan dicampakkan binatang, yaitu setan-setan Dajjal itu ke lautan api, dan dibunuhlah semua yang berperang melawan kami dengan Tuhan Yesus. Itu dikatakan semua bangkainya mati dimakan burung. Burung itu sampai kenyang, darah sampai sepinggang saking banyaknya yang mati di perang Armageddon. Nah, setelah musuh-musuh Tuhan Yesus mati, dibakar, dicampakkan ke lautan api, daging-daging yang dimakan burung, maka disitulah kerajaan 1000 tahun. Abang kau ini istirahat blender. Nanti aku ngopi sama Tuhan Yesus di New York. Kami naik pesawat jet, turun di New York, kami menikmati kota-kota. Ini masih di bumi, ini belum sorga ini. Masih ada waktu 1000 tahun kami menikmati harta kekayaan bangsa. Oh, kau pikir udah sorga? Ini belum sorga. Kami masih punya waktu 1000 tahun. Bayangin, selama ini awak belum pernah ke New York, nggak ada ongkos, ya kan? Awak pun nanti ditraktir sama orang Islam, dibilangnya awak minta-minta. Tuhan, sekarang kami hidup di bumi selama 1000 tahun, itu udah nggak bisa mati lagi. Dan kami memerintah seluruh bumi di bangsa-bangsa bersama dengan King of King di dalam kerajaan 1000 tahun. Tiba-tiba gua naik pesawat jet, turun di New York, ngopi, makan babi panggang, ya kan? Ibu Darni nggak ikut, Bang Luga. Makanya saya ajak Bu Darni ikut, tetapi dia masih ingin memperbabu diri kepada Advent yang udah nggak jelas. Udah ku ajak, nggak mau, ya Allah. Jadi makanya ikutlah Bu Darni, karena ini kerajaan 1000 tahun, ini belum sorga, ini masih bumi. Jadi Indonesia masih ada, Bekasi masih ada. Ngapain nyebut-nyebut nama Allah sih? Ya Allah, gimana sih Bang Luga nih ya? Allah itu dalam artian tuh Bapa kami yang di sorga, yang Yesus adalah anak kandungnya. Itu kan bahasa Arab. Udin, sekali kau itu aja kau ributin. Jelas ya? Kerajaan 1000 tahun itu bukan di sorga, itu masih di bumi. Jadi kita masih pakai daging. Tapi memang para pemimpinnya udah pakai tubuh kemuliaan, udah nggak bisa mati. Betul nggak? Ini ada Bang Blender mau tunjuk data pendeta Henritan ini, Bang Blender. Gimana tuh? Alah, Henritan, pendeta busuk, nggak usah ditampilin di sini. Malu saya gitu. Makanya dia ketakutan, dia ketemu saya. Dia bilang Yesus itu banyak. Udah, nggak usah dengerin orang gila, jangan didengerin. Orang gila itu. Nggak Kristen dia tuh, nggak Kristen itu. Iya kan Bang Luga? Coba yang Aku juga. Coba dulu, yang mau ikut masuk dalam kerajaan 1000 tahun, hidup selama 1000 tahun, ketik satu, yang ikut ingin di dalam kerajaan 1000 tahun, ketik satu. Embung. Aku sesuai Alkitab, aku ikut. Embung. Mual, lebih mah mual. Sesuai Alkitab, aku ikut. Ada memang kerajaan 1000 tahun. Ada dong kerajaan 1000 tahun. Ada. Jangan malu mengaku Yesus, benar-benar dilelepin lo nanti di neraka lo. Iya. Yesus lah yang jemput. Bang Dito tinggal. Bang Pandi tinggal, Blender tinggal, Remon tinggal. Jangan gituin Bang Darni, mereka itu malu-malu kucing sebenarnya. Dulu Yesus yang mana dulu? Ayo kita uji. Kita tidak percaya. Kalau toh percaya, dia tidak berani mengatakan the only one, satu-satunya Allah. Yesusnya Katolik disalib hari Jumat. Yesusnya Protestan disalib hari Jumat. Yesusnya Kristen disalib hari Rabu. 1 hari setelah makan Paskah. Ya, saya ulang. Jadi beda Yesus, Pak, beda Yesus. Yesusnya Katolik disalib hari Jumat. Oke, Yesusnya Protestan. Saya jawab. Jadi gini, si Lucifer ya
manusia kurang ajar, penyesat, tukang tipu, itu sengaja dia lempar pembahasan yang gak ada gunanya. Ini kan pembahasan yang gak ada gunanya ini. Habis waktu kita ngebahas ini. Betul nggak? Hari Jumat, hari Sabtu, habislah kita. Coba kita cek, ngecek aja udah sejam, ya. Mencari-cari di ayatnya aja udah 2 jam. Jadi itulah cara setan menipu orang. Pura-pura nanya, padahal untuk mengalihkan isu, ngerti nggak? Sekarang yang terpenting pembahasan siapa Yesus, anak tunggal atau nabi? A, anak tunggal, B, nabi. Tapi kan Efraim juga nabi, Efraim juga anak Allah Pak, anak sulung, anak angkat dengan anak kandung beda. Saya juga anak Allah, tetapi anak dalam kurung anak angkat. Karena tadi sayanya anak iblis tadinya, karena hidup di dalam dosa. Tetapi karena saya percaya kepada Yesus, saya diangkat menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Tapi saya bukan anak kandung, karena mama kandung saya ada namanya adalah Esther Florida Tan. Itu mama kandung saya. Jadi mama kandung Yesus bukan Maria, tapi Roh Kudus. Itulah bedanya. Ngerti nggak? Udin Peter. Kenapa dia berani mengatakan seperti itu? Siapa? Itu tadi hati deh. Begini loh, ada suatu permasalahan, tetapi sebenarnya kan permasalahan ini bukan suatu esensi. Bisa-bisa aja kita mencarinya mana yang tepat, Rabu atau Jumat. Bisa-bisa aja, tapi kan waktu kita sudah habis. Kita tuh kalau berdebat, cari yang esensi, jangan hal-hal yang tidak terlalu penting. Nah, kalau misalnya yang salah Katolik, kalau yang salah misalnya cetaknya hari Rabu, itu kan mungkin salah orangnya, mungkin dia kurang meneliti, atau pas ketika dia menerjemahkan dia salah menulis, tetapi bukan menjadi esensi. Tetapi kalau dibilang Yesus Tuhan dirubah jadi nabi, itu yang harus dihajar, itu yang harus dikejar, itu harus sikat. Bukannya yang pertanyaannya Henry Tan yang diikutin. Betul. Yang ini didukung Bang Luga nih. Iya, makanya kan saya bilang kalau berdebat itu harus esensi. Coba kalau saya berdebat, hitungan detik putus, suruh pulang langsung. Kamu udah pulang, kasih ongkos. Yesus Tuhan, Yesus anak tunggal, King of King, Lord of Lord, selesai masalah. Daripada masuk akal ngomongnya. Jarang di medsos sih, jarang keluar, tapi banyak pengamat di medsos. Pak Pendeta HTD, mbok jangan membahas sesama Kristen. Kan kita ini sama-sama Kristen ya, dari Katolik, dari Ortodoks ini kan sama-sama Kristen lah. Jawaban saya sederhana, yang bilang sama-sama Kristen siapa? Katolik, Ortodoks, Protestan dan seterusnya, nggak ada di Alkitab kok. Kita bebas mau ngomong, ya. Kalau Henry Tan, dia punya jemaat 1 juta, boleh dia ngomong. Jemaatnya 1 juta, karena udah 8 tahun ini dia ngoceh-ngoceh, dia masih sendiri kayak orang gila. Jadi si Henry Tan itu sampai hari ini pun jemaatnya nggak ada, pengikutnya nggak ada. Wanes, si Samuel tadi sempat ingin menjadi babunya Henry Tan, ternyata nggak jadi, mundur. Joshua Tewu pun mundur. Sekarang udah nggak ada lagi jemaatnya. Makanya dia bikin hal-hal yang kontroversial sehingga dia pengen dilirik orang, tapi udah nggak ada yang ngelirik dia, ya. Dondi Tan pun udah nggak mau lagi ngundang dia karena dia ternyata pendeta blow on. Nah, jadi saran saya nggak usah lagi ngurus orang gila itu, ya. Nah, kalau saya kan jelas, ya, Yesus anak kandung Bapa, mamanya jelas, Mama Roh Kudus Allah Bapa Tuhan, selesai, titik, putus. Jadi mana yang mau kami dengar ini? Dengarkan abang kau ini Eporus, ketua sinode dari King of King yang akan berkuasa atas 3/4 penduduk bumi. Selesai, ya. Sebentar lagi juga saya kunjungin Dubai. Semua nanti orang Dubai pasti minta foto. Bang Luga, Nabi, a prophet from Indonesia. Welcome to Dubai, Luga Tambunan. Yes. Aku bilang, do you know Jesus is a king?
Jesus is not prophet. Jesus is the Son of God. He's under the Holy Spirit and the Father. God Father. Yes, I believe Jesus Christ. Hancur, hancur piring, hancur bendera semuanya, Timur Tengah, India, Inilah kalau China. kalau kita dengerin yang belum terjadi, lo dibayangin kayak terjadi begitu tuh. Begini. Bang. Nah, halo, Begini. selamat sore. Begini. Bang Luga, kenapa ngomong Ya, kayak gitu? Sebentar. Seorang anak dia belum menerima harta warisan, tetapi nyali seorang anak itu nyalinya udah ada, ya. Sama seperti kita. Bang Luga, kita fixkan dulu ini ibu kandung Yesus ini sebenarnya siapa? Biar tercerahkan teman-teman Kristen ini. Aduh. Bentar, Bang Oke. Luga ini Kristen apa gimana ya? Kristen apa Kristen saya. apa yang lain? Kristen. Bang Luga ini. Kristen. Kenapa? Kristen, kenapa dogmanya kayak gitu ya? Saya Kristen juga. Kamu, ya, oke. Jadi gini, Bang. Di abad pertama itu Roh Kudus Ibu itu diajarkan di antara para rasul. The Acts of Thomas itu umurnya itu ditulis dalam abad pertama, dikatakan bahwa Roh Kudus itu Ibu. Nah, setelah Act of Thomas, ya, Rasul Thomas, tulisan Rasul Thomas. Di mana? Mana tulisan Rasul Itu Thomas ada itu nanti. di mana? Ada nanti, kamu coba cari di Google. Nggak ada, nggak resmi itu. Iya, kamu diam dulu, kamu denger dulu ya. Terus ada satu bapak gereja namanya Origen. Origen juga mengajarkan Roh Kudus adalah Ibu, ya. Tetapi karena Origen di abad ketiga, karena Origen ini dipersekusi oleh Tertullianus dan kawan-kawan dan bapak-bapak gereja yang lain, akhirnya Origen dan pengikutnya ini dilenyapkan, tetapi masih tetap ada sisa. Maka berkuasalah gereja Katolik selama ribuan tahun. Maka setelah ribuan tahun pecahlah jadi Protestan, yaitu jadi Martin Luther punya pengikut, ya. Martin Luther bikin gereja sendiri. Pak. Sebentar Pokoknya ada dulu, sejarahnya tahu sendiri, diam Pak. dulu, bodak orang lagi ngomong. Saya lagi ngomong, kamu diam. Ini. Kurang Terlalu ajar panjang kau. ini ceritanya. Iya, kamu diam dulu. Iya, apa dasarnya Roh Kudus itu jadi ibu? Iya, diam dulu, kucing. Saya lagi Langsung aja. ngomong. Mute dulu, kurang ajar ini. Orang lagi ngomong. Nah, jadi memang gereja Protestan dan gereja Katolik lah sebenarnya, karena demi mengangkat si Maria jadi Tuhan, dikorbankanlah Roh Kudus ini menjadi bukan ibu. Masa si Maria juga ciptaan kok jadi ibunya Tuhan sih kan? Jadi punya keluarga nih, keluarga. Iya, jadi seakan-akan Maria menikah, Tuhan Bapa menikah dengan si Maria, kan kurang ajar ya. Salah juga, salah. Sekarang saya Bukan tanya, begitu ceritanya. Bapak Bukan kandungnya begitu. Yesus siapa? Kurang ajar. Bapak kandungnya Yesus siapa? Yesus adalah Bapa. Gimana dia bilang Bapa kandungnya? Dia sendiri adalah Bapa. Ternyata si Wanes tainya, gue kira siapa. Dan memangnya kamu siapa? Maksudnya Luga ini apa? Tritunggal kah atau apa? Saya Tritunggal Titanium, Tritunggal kasta tertinggi. Ada Tritunggal Udin Petot, itu dipimpin. Maksudnya gimana? Tritunggal Udin Petot itu dipimpin oleh Justin. Sophia Ini dan kawan-kawan. aneh sekali di sini ya. Iya, kalau Wanes itu Pertama kali dengar ini. Iya, kalau Wanes itu ketuanya si siapa? Si Samuel, si Joshua Teu, sama Kayak si Jesus Hendrita. only. Itu udah Jesus giginya only. Iya, Jesus only. Kau babunya si Hendritan, kau kurang ajar. Bukan. Saya babunya Yesus. Masa? Hendritannya babu, kaunya babunya Hendritan. Saya Wanes babunya Wan- Yesus Kristus. Yesus berdiri, Yesus berdoa kepada Bapa. Sementara Yesus Bapa, berarti Bapa berdoa kepada Bapa. Kau udah gila. Anak Lalu setan. mau dihapus itu tulisan Yesus ya ketika Yesus berkata aku adalah Bapa. Mau dihapus. Enggak ada ayatnya aku adalah Bapa, tapi Jika kamu aku melihat dan Bapa. jika kamu melihat aku maka kamu sudah melihat Bapa. Mau dihapus Ya, itu? artinya seperti ini. Jikalau engkau melihat aku ini adalah gambaran dari Bapa, bukan Ya, berarti jelas. aku adalah Bapa. Dia Sebentar. katakan Woi, Bapa kucing. loh. Bukan Kurang gambaran ajar. Bapa loh. Baca Kamu baik-baik. diam dulu. Anak Dajjal. Anak Dajjal, kau diam. Yesus berkata mengenai hari kiamat. Lalu tentang klaim-klaim nabi pula. Waduh. Kucing, kamu dengerin dulu. Siapa yang angkat kamu jadi nabi? Tolong moderator, ini muncungnya si Dajjal ini ditutup dulu biar enak abang kau ini ngomong. Jadi gini. Jadi
Yesus itu berkata, Bapa lebih besar dari aku. Aku tidak tahu hari kiamat. Hanya Bapa yang tahu. Anak pun tidak. Yesus itu anak, bukan bapaknya. Tapi anak juga jangan kau banting pula jadi nabi. Nanti kepala kau yang dibanting nanti. Kalau anak ya Lu anak. apa status Jangan. Yesus dalam kepercayaan Luga ini? Apa status Yesus dalam kepercayaan kamu? Saya mempercayai Yesus sebagai anak kandung Bapa, anak satu-satunya, bukan nabi. Kuinjak nanti leher Anak kau. satu-satunya. Sejak kapan Ya. dia ada? Kalau begitu mulai kalau begitu saya tuntut nih, sejak kapan dia ada? Yesus karena bapaknya kekal, mama kekal, anak wajib kekal. Karena Yesus Siapa yang sudah duluan kalau besar. begitu? Siapa yang duluan? Tidak ada yang duluan, kan dibilang Nah, tiga itu Yohanes makanya pasal. saya katakan kalau Jesus only masuk logika itu, tapi kalau kamu bilang ada 3 pribadi itu yang berbeda, nggak masuk logikanya. Gitu loh. Iya, karena lo memang 3 kok. Bapak kami yang di surga udah 2. Kamu diam dulu Bang setan. Luga, Bang Luga, Setan kalau kamu hanya diam dulu. Bang Luga, kalau hanya satu, one and only, maka itu masuk semua logika Jesus only. Gitu. Yesus Kalau aja, 3, Bang. gimana mau masuk itu? Kampret, dengerin dulu. 3 masuk sekaligus ya. Ini memang anjing nih anak tadi. Yesus aja berdoa kepada Bapa kami yang di sorga. Yesus bilang, inilah anakku yang kukasih. Mereka ngobrol. Kau bilang kalau Aduh Yesus bentar, nanti saya balik lagi lah. Saya balik lagi. Ah, udah nggak kuat kan gigi kau, anak setan kau. Nah, jadi Kabar Bang Yesus Luga, itu- kita sapa dulu ini ada Bang Ardi sama Nora ini. Assalamualaikum warahmatullahi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari tadi dengerin Bang Fandi ya kan di sini. Aku nggak naik sengaja Bang. Aku di bawah dari kurang lebih 2 jam yang lalu. Di bawah aku. Aku lihat aku Duduk. lanjut. Iya, sambil Duduk paling dengerin pojok dia. sambil dengerin Luka Tambunan debat sama siapa tadi? Hendritan. Darni, Hendritan kan, ya kan? sama Darni. Jangkrik. Aku tidur sampai ketawa aku. Tidur loh aku. Lah, emang kau belum kenal aku? Aku ini udah ketua sinode sekarang. Aduh, kau. Kenapa lalu kampret? Lu diem dulu kampret. Si- Gua ngomong si sama Nora hostnya. Ya udah ngomong. Si Nora aja mau kuangkat jadi kepala sidang dia. Sebolga. Gimana Nora? Jadi nggak? Kau jangan. Ya udah lanjut dulu deh. Bang Fandi lanjut dulu. Aku nyimak dulu biar Luga lah ngomong. Jadi Lanjut juga, Gak? Ya. jadi Yesus itu punya keluarga lah ya, punya keluarga. Bapak kandung ala bapak, Roh Kudus mama kandung. Ngeri nggak? Keren. Bapak konglomerat, mama konglomerat. Keluarga Tuhan, main. Ya. Kalau bapak Tuhan, mama Tuhan, anak wajib Tuhan. Bapak singa, mama singa, anak keluar singa. Oh. Bapak Tuhan, mama Tuhan, anak Tuhan. Tapi kalau Tritunggal Udin Petot, bapak Tuhan, mama Maria, anak jadi nggak jelas, makanya didebat sampai hancur. Oh, pantas lah. Udah ada nama baru ya. Udah ada nama Iya. kan? Kenapa Ini namanya. Kenapa Tritunggal Udin Petot nggak bisa mengalahkan Islam selama 13 abad? Karena Bapak Tuhan, Mama Maria, anak jadi Tuhan. Orang bingung. Masa Maria manusia, anak jadi Tuhan? Nggak ada yang masuk Kristen. Oh, betul. Karena Tritunggal Udin Petot. Tapi kalau betul lah. Tritunggal yang benar, Bapak Tuhan, Mama Tuhan, anak diwajibkan Tuhan dan kudu. Kalau kata orang Islamnya wajib, bukan sunnah. Oh iya, berarti betul lah ya. Berarti nama Tuhan yang bertambah lagi. Ala Bapa, ala Anak, ala Makjang. Itu dia ya. Hancur. Itu dia kan nama Tuhannya. Betul kan? Sekali lagi saya ulang. Apabila mama jereng, bapak preman, berarti Jerman kan? Pasti anaknya maling. Nah, kalau bapak Tuhan, mama Tuhan, anaknya Tuhan. Mama gorila, bapak gorila, anaknya bayi gorila. Jadi itu udah hukum Tuhan. Ya. Apa sih? Apa Bapak sih Lucifer, mama iblis, ya anaknya Dajjal. Juga aku ngomong apa sih? Cie, pura-pura padahal udah mau minta dibaptis. Di Sibolga nanti kau aku baptis, aku datang ke Medan. Macam betul aja kawan saat ini.